Bila kami dikuasai oleh Roh Tuhan, bila kami dikuasai Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa, maka tersingkaplah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Maka tersingkaplah wahyu-Mu bagi kami semuanya ya Bapa. Saat kami dikuasai oleh Roh-Mu, kami tidak berdaya dan kami hanya memandang wajah Kristus. Kami memandang wajah Allah yang bersinar-sinar. Pada saat ini, hari ini, jam ini ya Tuhan, Roh Kudus bermanifestasi di antara kami ya Tuhan, menguasai kami, hati kami, ruang hati kami, ruang pikiran kami, sehingga kami melihat Engkau yang besar, kami melihat kemuliaan Allah yang kita bulatkan hati pikiran kita menyembah Dia. Tidak ada beban yang lain. Semua hati kita yang di dalam ini, Tuhan sedang merindukan penyembahan yang begitu halus secara kebersamaan. Kita beri waktu seluas-luasnya kepada kerinduan Tuhan. Kita tidak menonjolkan suara kita. Semua pernyataan yang lain masuk pribadi kita hentikan dulu. Kita secara serempak bersama-sama. Jangan ada yang lemah tertidur. Semua dia akan saling menolong. Bagaikan air bal, suasana yang gemuruh dalam hati seperti apa yang seharusnya antara Tuhan dengan saya. Persoalannya hadir. Saya dengan Tuhan dan Tuhan dengan saya. Soal negeri, tanah, negara, bangsa itu bukan urusan. Rambu-rambu petunjuk-petunjuk Tuhan yang sudah praktis jelas itu dijalani. Kita masih ada di kawasan hati nurani. Itu area pertama, kawasan kehadiran Tuhan. Berpuasa itu bukan sekedar tahan makan minum, tapi tiap orang, bukan Tuhan yang melepaskan. Tiap orang melepaskan tali-tali kuknya, membukanya, belenggu-belenggunya, kebiasaan, kesenangan, kesukaan, pandangan-pandangan, penilaian-penilaian, cara-cara berperilaku. Itu tidak bisa sejam atau orang lain mendoakan. Perlu waktu kau duduk dengan Tuhan. Yakub saja dari sore malam sampai pagi hampir pun belum terselesaikan. Itu hal-hal yang kuat, penonjolan, kemampuan, kekuatan lahiriah individu, kedagingan, kemanusiaan. Tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan itu. Jalan itu hanya dua. Yang pertama adalah salib Tuhan atau proses api, proses pengujian, pencobaan, berbagai masalah. Kita datang dulu, kamu sakit hati sama siapa?
Selama ini kamu tuh tidak setuju dengan siapa, kamu tuh tidak puas dengan siapa, kamu tuh tidak mau menyatu dengan siapa. Firman sudah jelas kemarin. Soal penyembahan itu hal keindahan akhir. Penyembahan hanya mengalir dari nurani yang bersih. Wah, Tuhan sempat menyembah Allah dengan roh manusia. Intuisi komuni kita, nurani itu dasarnya. Selama ini roh kita itu ada di ruang yang paling kecil di dalam dan dibentengi oleh egois kedagingan kita, diri sendiri. Kita berpuasa ini hanya duduk untuk meratap kebiasaanku di hadapan Tuhan. Tali-tali kukur, belenggu-belenggu kelaliman, kata-kata kosong yang sering kita hanya lontarkan kalau ketemu orang sekedar basa-basi. Dari mana? Sudah berapa lama? Datang bikin apa? Ini kebiasaan. Bukan hanya itu. Ini semua ini seorang yang senang. Kerinduan, kesukaan kita kepada Tuhan ini sudah terselewengkan. Nonton televisi 5-6 jam, televisi, sinetron, koran, majalah. Saya di kepala barang-barang itu, tapi itu tahun lalu. Sekarang kerinduanku hanya Tuhan. Bukan saya, Tuhan telah memimpin untuk kembali kepada apa yang pertama. Kemuliaan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Allah dalam kemurnian, kepolosan hati, cinta Tuhan tanpa pengertian akalku. Ada yang kuat di dalam batin ini, memimpin, mendorong untuk berjalan dalam jalan Tuhan. Kata-kata kotor kita nggak biasa-biasa. Saudara-saudara Bapak yang pasti, yang generasi tua yang dari Jalan Suci Pastu PPT ini pasti tahu itu. Dulu di tempat ini nggak sembarang ngomong, semua di kamar tidur, di kamar mandi semua ditulis itu hadirat Tuhan, hadirat Roh, jalan dalam Roh. Itu hanya karena Tuhan telah datang langsung pada diri kita. Itu yang terpulihkan untuk 10-100 kali ganda. Allah makin nyata. Jadi saat ini Mazmur pun gak usah memasmurkan negara, bangsa atau orang lain. Mazmurkanlah tali-tali kuk dalam dirimu kepada Tuhan. Mazmurkan, Tuhan, aku ini selalu marah. Mazmurkan hal-hal itu, bukan tali-tali untuk di hadapan Tuhan. Mungkin secara kebesaran, suara besar atau sendiri, berjam-jam itu duduk, itu yang kau lakukan. Hati, rohmu semua tertuju pada Yesus. Mata roh melihat Yesus Tuhan sampai dia datang padamu. Istilah hadiratnya itu kau rasa penuh, tercipta dalam diri. Jangan hadirat karena emosional, terbawa oleh lingkungan di mana kita sama-sama dulu. Pribadi betul-betul menikmati itu. Dan memang ini nggak bisa 1-2 jam, nggak bisa sehari 2 hari. 1-2 jam sehari 2 hari bagi itu yang sudah ada di hadirat Tuhan. Tidak perlu jam, detik. Begitu ingat Tuhan, begitu sebut nama Tuhan, hadirat Allah.
Hadirat Allah itu adalah begitu dekat, kita merasakan Allah begitu dekat, hadir, dahsyat, indah di dalam batin kita. Kita menikmati, tak berdaya kekuatan kita. Orang yang sombong, keras kepala, suka melawan. Kalau sudah ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir. Semua remuk redam di sini. Firman-firman yang disampaikan itu hanya panduan saja, penunjuk arah supaya kita mengikuti jalan itu. Pulang dari doa, jangan keluyuran ngomong yang ada artinya. Duduk terus, memecahkan itu sendiri di hadapan Tuhan. Perjuangkan itu sendiri dengan suatu kerinduan hati, jeritan hati, keluh kesah batin, sambil melihat diri manusia kita yang terlalu kuat, gersang. Kami saja perlu waktu dulu 40 hari di hadapan Tuhan. Ya, saya pikir soal hari lama nggak jadi masalah, tapi tiap orang di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, kita tetap akan mengalir ke pernyataan Allah atau mazmur pujian yang bersama semuanya. Lebih lagi, keindahan itu akan tercipta bila 200 atau berapa duduk di sini sudah satu roh. Hatinya sudah satu, nurani persis sama-sama. Tubuh Kristus ternyata satu, hati nurani sudah sama. Hati Allah, hati kasih, satu sifat. Itulah tubuh Kristus, mudah nyambung nyatu. Siapa ngomong apa, kaki saya mau bikin apa, tangan saya tahu, kepala saya tahu, sama-sama kerjasama. Selama ini tubuh Kristus hanya teori, rumus, ilmu, ayat, hafalan, argumen, dan hanya untuk kepentingan diri. Tapi saat ini kita ada di sini di hadapan Tuhan. Haleluya. Soal Indonesia bukan partai sepuluh itu Tuhan. Dia punya target-targetnya. Hari ini dia lakukan ini, kalau besok dia akan lakukan ini. Kita hanya alat saja. Iya. Jadi keindahan dalam suasana ini, orang bermazmur atau orang yang terkena apa-apa, tiap orang hatinya berlimpah dengan kehadiran Tuhan. Tuhan makin hadir. Tenang, tapi menangis dan 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 menangis. Itu artinya Tuhan telah datang pada orang itu. Seluruh kekuatan dirinya sedang diremukkan oleh sorotan sinar terang kemuliaan kehadiran Tuhan. Haleluya. Yesus alat bantu untuk kita tak bisa tahan duduk ini. Batin hati ini hanya terus dalam roh. Mata pikiran semua digabungkan dalam roh. Berdoa dengan bahasa roh 5-10 jam dalam dirimu. Menyanyi dengan bahasa roh 5-10 jam dalam dirimu. Arahkan itu semuanya kepada Tuhan, pada Yesus. Lakukan itu tanpa menghiraukan yang kiri kanan. Tanpa. Ini hanya alat bantu saja. Kalau kau buka mata lihat sana sini, sudah konsentrasi buku ya. Apalagi orang selalu tidak terkonsentrasi di dalam visi Allah. Mata lebar-lebar lihat segala arah. Tutup mata, duduk tenang. Terserah duduk merubah model itu arahkan. Doa dengan bahasa roh dalam dirimu, batinmu, suara kecilmu itu. Terus itu membantu. Bahasa roh itu adalah komunikasi kita, komuni roh kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam roh manusia ada komunikasi, membangun hubungan, kontak, akses dengan Tuhan, supaya jangan tulalit rohmu,
Jadi rohmu itu langsung nyambung dengan sentral surga sana, dengan Yesus, dengan roh Allah. Kebosanan datang, kecapean datang, isikan dengan itu. Bahasa roh jangan bentak-bentak, dengan pelan, bahasa roh pribadi, sehingga tercipta berbagai-bagai bahasa dalam dirimu, nyanyian-nyanyian baru dalam dirimu, sehingga keindahan suasana surga, kehadiran Tuhan nyata dalam dirimu. Dan itu akan membuat kita ini tambah betah, tambah nikmat, sampai jam 6 pun kalau selesai kita kamu pulang, karena ada yang lebih indah daripada sekedar pulang. Ya, haleluya. Saya kira semua kita, semua jubah-jubah kita yang kita pakai pikiran-pikiran, penilaian-penilaian, menilai si A, menilai si B, menilai pemimpin, menilai pengkhotbah, menilai pengajaran, menilai itu kebiasaan, itu tali-tali kuk, itu belenggu-belenggu kelaliman, keangkuhan, kesombongan, senang bicara yang terlalu cerita-cerita biasa-biasa. Ini semua belenggu-belenggu kelaliman, tali-tali kuk. Belum lagi kebiasaan buruk yang lain, miliar banyak nyantre di belakangmu. Suka tersinggung, senang tersinggung, hobi tersinggung, semuanya. Di sini siapa tidak mendoakan siapa, siapa tidak melepaskan siapa? Kau dengan Tuhan, dan kau yang melepaskan. Sehingga kelepasan itu adalah kita bicara kerelaan. Kemudian kehadiran Tuhan makin nyata, hati nurani makin kau bereskan, darah Yesus akan menolong. Sehingga hal-hal tadi bukan orang memaksakan, dari nurani yang lembut dan ikhlas dan tulus. Saya sudah tidak bisa berselera lagi dengan makanan itu. Saya hanya berselera dengan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan. Haleluya. Semua kita yang ada di sini, tidak kecuali siapapun, hamba Tuhan siapapun, pengaruh siapapun, semuanya merendahkan diri, masuk di celah-celah yang saya katakan ini, sehingga kita semua ini kulihat di dalammu kemuliaan Raja. Tidak lagi melihat dengan penilaian, dengan mata curiga, dengan mata kasar, dengan mata kritik, dengan mata angkuh. Ini sering terjadi antara kita. Lihat seseorang sudah ada angkuh duluan, ada kritik duluan, ada menilai duluan. Mungkin pernah dengar apa-apa dari siapa-siapa tentang orang itu. Begitu lihat orang itu sudah pikirannya sudah jalan. Ini semua adalah tali-tali yang membelenggu kita. Makanya nurani bersih, suci, kudus, benar, baik, tulus, ikhlas, kasih. Haleluya. Oh Yesus. Kehancuran hati, saya kira khotbah semacam apapun tidak akan menghancurkan orang. Firman yang kita sampai itu petunjuk bagimu, yang menghancurkan Tuhan dengan dirimu dengan Tuhan, dengan roh Allah. Haleluya. Oh Yesus. Tidak ada target-target kita di sini. Saya dari sini selesai ke saya tidak. Jangan ada target-target. Target itu hanya saya, Yesus. Saya di sini dan ketemu Yesus yang mulia, selesai. Yesus menjadi diriku dan diriku menjadi Yesus. Maka semua jangankan hanya satu kota, seluruh dunia mudah terjangkau, bukan karena kita, tapi Kristus, karena Yesus. Oh haleluya. Pelayanan-pelayanan kita, jemaat-jemaat kita, 10-5 tahun kita sudah bangun dia dengan kekuatan Tuhan, kekuatan roh, tapi dalam porsi yang kecil terbatas. Lebih banyak kekuatan ego manusia kita, maka terjadi kerusakan, terjadi benturan, terjadi tabrakan sana sini dan semuanya. Kemarin ada penglihatan, ada yang dioperasi, ada yang masih tidur sakit-sakitan,
luka-luka kita semua ini babak belur, luka-luka. Terlalu banyak kerja dan lukanya banyak dan tidak tahu obatnya apa. Dalam Yesaya dikatakan balsem di Gilead sudah habis. Mau datang ke situ untuk disembuhkan sudah habis balsemnya. Pelayanan kelepasan, pelayanan doa puasa hanya untuk apa-apa sudah bukan obat penyembuhnya. Penyembuhnya adalah terang Kristus menerangimu. Untuk kita bisa lihat bahwa aku hanya terus tunggu dan cari Yesus. Dialah dokter di atas segala dokter. Dia sembuhkan roh, dia sembuhkan jiwa, dia sembuhkan tubuh. Tiga-tiganya dia sembuhkan. Dan kalau Tuhan Yesus sembuhkan, total sembuhnya, permanen sembuhnya. Belajar menangkap hal-hal yang dari Allah, dari roh yang sedang berlangsung. Belajar menangkap, tenang supaya tangkap, mengerti dan mudah dijabarkan dalam langkah sehari-hari. Oh Yesus, saya kira itu saja. Yang kedua darah Yesus, yang ketiga roh Allah, yang keempat adalah memuji-muji Tuhan, yang keempat itu hasil akhir dari hal-hal yang Tuhan sudah lakukan. Dia bukan Tuhan lakukan, Tuhan datang hadir di dalam saya. Hari ini wahyu Yesus Kristus Tuhan, wahyu, mewahyukan diri, membuka diri, menampakkan diri, menunjukkan diri, selubung-tulung tirai kemanusiaan egois kita. Mungkin ada dosa, mungkin sudah kemarin ada roh-roh mungkin, atau hal lebih tinggi, hal-hal duniawi, tapi lebih utama adalah egois kedagingan manusia kita. Tapi semuanya sudah tertangani oleh Tuhan dalam terang itu. Di hari kemarin, saat hari ini kita beri di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyi lagu ini. Lagu ini, kalau kami di sana tiap kali lagu dinyanyikan dalam ibadah, pasti ada orang sembuh. Ada ibu-ibu, ada saudara-saudara di mobil, ke tempat kerja, kemana, mereka nyanyi lagu ini untuk beberapa waktu, beberapa saat, menyanyi, menikmati, menghayati Tuhan Yesus yang sudah hadir itu, dan penyakit sembuh. Proses, haleluya. Kesulitan kita memahami porsinya. Kita telah menempatkan kesulitan pada porsi, seperti yang Yason katakan tadi. Itu adalah yang disukai oleh Tuhan, makanan Tuhan. Dia yang mengizinkan itu terjadi. Tapi kita mata ini tertutup. Yang kita lihat adalah manusia. Kita marah, benci, sakit hati, tidak suka,
memisahkan diri, dan itu bertahun-tahun, berkali-kali dari kejadian ke kejadian. Padahal skenarionya, rekayasanya adalah Tuhan sendiri. Seperti saat ini, bukanlah seluruh kesulitan itu dalam porsinya Tuhan. Itulah takaran yang diberikan oleh Tuhan. Benyamin, Yusuf waktu di Mesir, mereka dua bersaudara, satu ayah satu ibu. Yusuf saudara tertua, Benyamin adiknya. Yusuf kenal Benyamin, tapi Benyamin tidak kenal Yusuf. Waktu di Mesir, Yusuf ingin berlama-lama dengan Benyamin, tapi Benyamin tidak tahu. Waktu mereka sudah memperoleh apa yang mereka tujuan datang untuk mengambilnya, Yusuf memberitahukan kepada petugasnya, masukkan cawan itu, gelas minumnya Yusuf ke dalam karung tempat penyimpanan gandumnya berminum. Nanti di perjalanan, saudara-saudara Mesir datang lagi dan menggeledah mereka di jalan, dituduh. Mereka mendapatkan itu dalam karungnya. Mereka menuduh, saudara-saudaranya juga ikut menyalahkan. Situasi seperti begitu, mata gelap, otak panas, urat-urat sepan, telinga merah. Perempuan juga bisa jadi otot laki-laki. Laki-laki lebih dari itu. Ketegangan demi ketegangan. Perjalanan kita 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun dengan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan. Kita buta selama ini. Kita menyalahkan sini, benci sana, tidak suka sini. Yesus adalah Yusuf itu. Benyamin adalah anak-anak pilihan Tuhan. Semua tingkat penderitaan apapun, porsi takarannya Yesus oleh rohnya. Dia memakai serana, dia pakai lingkungan, dia pakai manusia, dia pakai semuanya. Setan, penyakit sekalipun dia pakai. Dia melemparkan itu terjadi di karung-karung kehidupan kita. Karung pengisi gandum ini adalah kebutuhan vital kita. Makan, minum, uang, hanya hal-hal yang bikin orang sakit hati, tidak suka satu dengan lain. Haleluya. Tapi siang ini, hari kita tahu semua tingkat kesulitan, kesukaran, kesusahan. Mari kita lihat bahwa Yesuslah yang merekayasa semuanya. Kalau kau marah sama Yesus. Tapi saya percaya marah itu sudah habis kemarin. Tidak puas, tidak suka, sakit hati. Roma 12 ayat yang ke-15 berkata, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nanti tumbuh akar yang pahit, dan itu akan mendatangkan huru-hara dan mencemarkan banyak orang. Sudah berapa puluh orang yang kau cemarkan dengan omongan-omongan jelek, omongan-omongan jahat, omongan-omongan kotor tentang seseorang, tentang beberapa orang, tentang pemimpin, tentang siapapun. Kita sudah mencemarkan banyak orang, memakai ayat Alkitab, memakai firman, memakai visi, memakai kebenaran, seseorang kau benar. Motif sebenarnya, tujuan kedagingan kita adalah hanya untuk sekedar didukung, diiyakan oleh banyak orang. Ini semua adalah permainan licik yang namanya egois kita. Haleluya. Tuhan lihat egonya kuat. Ego ini gak bisa menyelesaikan pembangunan tubuh Kristus. Diselipkanlah cawannya di situ. Diizinkanlah porsi-porsi penderitaan itu terjadi. Haleluya. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan itu lazim, tidak lebih dari kekuatan kamu.
Tapi pakaian jubah yang kita pakai selama ini dalam melayani adalah jubah kemanusiaan, jubah kesombongan, jubah kepintaran, jubah kesukuan, jubah keakuan. Ini yang kita pakai sehingga nurani tidak berjalan, nurani tidak hidup. Tutup mata ya, berdoa dalam diri sendiri. Tuhan sudah lakukan ini semua, dilakukan terus. Haleluya. Itulah cawan yang ditaruh di sini. Cawan Kristus. Tubuh Kristus itu ada cawan Kristus. Orang pilihan Tuhan Benyamin itu ada cawan Kristus. Paulus di dalam Roma, di dalam Filipi, dia berkata, aku keturunan Israel Yahudi dari suku Benyamin. Jadi dia dan keturunan Benyamin lah yang diberikan visi tubuh Kristus itu. Haleluya. Benyamin artinya putra tangan kananku. Waktu dia lahir, bidan-bidan menolong. Di dalam kitab Kejadian mereka memberi nama dia, kasihnya nama Benoni, artinya anak kesusahan, lahir dari kesusahan, menyusahkan banyak orang. Tetapi Yakub berkata, jangan kasih nama dia Benyamin, Benoni, kasih nama Benyamin, artinya putra tangan kanan. Dia yang berdiri di sebelah kananku. Kalau di sebelah kananku maka tangan kirinya dipegang. Makanya dalam kitab Hakim-Hakim, keturunan Benyamin, laskar tentara-tentara dari suku Benyamin, mayoritasnya semua adalah bertangan kidal. Karena tangan kiri berdialah, Benyamin dipegang oleh bapaknya, putra tangan kanan. Dan sampailah kepada Paulus. Haleluya. Orang ada pilihan Tuhan, ada visi Allah, panggilan khusus yang tertinggi yang Tuhan beri untuk pembangunan tubuh Kristus kemudian nanti. Di dalam dagingnya cawan Tuhan pasti ditaruh di sana. Cawan itu bukanlah Yesus membenci kita, justru itu kasihnya. 2 Korintus 12. Paulus diangkat melihat hal-hal rahasia hebat besar dari Allah masa yang akan datang, kemuliaan jemaat di pada masa akan datang, kebanggaan yang ada untuk mencegah kesombongannya. Maka Tuhan mengizinkan iblis mengutus utusannya untuk memberikan sesuatu dalam dagingnya menjadi bagian dari penderitaan. 3 kali dia berdoa mohon supaya dia lepas dari sini, tapi Tuhan katakan penderitaan ini bukan penderitaan untuk obat apapun menyembuhkan. Ini penderitaan yang Tuhan taruh di sini. Iblis menanam melalui utusannya. Tuhan berkata, berpadalah pada kasih karuniaku. Penderitaan membuat kau lemah, kau tidak berdaya, kau tidak mampu. Paulus seorang sarjana pendidikan teologi, seorang tokoh pemimpin agama Yahudi, seorang yang pintar, justru ditaruh ini supaya dia tahu diri. Jangan pakai pintarnya, tapi dia harus pakai nurani. Di nurani ada firman, di nurani ada roh Allah, di nurani wajah terang kemuliaan Yesus mudah ditemui di sana. Maka dia berkata, itu sebabnya aku suka, aku terbuka, aku bangga, aku senang dalam segala penderitaan, dalam segala kesusahan. Membuat aku makin lemah, disitulah kuasa Tuhan terjadi. Itu sebabnya siang hari ini dalam kelembutan kehadiran Tuhan, kemuliaan, ketenangan, kebesaran kehadiran Allah siang hari ini, kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kau yang selama ini belum jelas tahu siapa engkau di hadapan Tuhan, yang kau tahu hanya hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hari kau tahu kau adalah Benyamin, bagian dari tubuh Kristus, orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Imamat rajani, imamat yang terpilih, jemaat anak sulung Allah, pilihan Tuhan.
untuk kepentingan Allah Maha Besar di zaman yang berikut nanti. Pemulihan segala bangsa, pemulihan segala ciptaan, penyelamatan segalanya menjadi alat di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi saluran kemuliaan yang porsinya sama dengan Yesus Kristus untuk memulihkan seluruh alam semesta, makhluk ciptaan dalam dimensi materi ini yang lagi berada dalam unsur-unsur kehidupan yang jahat, kotor, jelek, akan dipulihkan semuanya kembali kepada Allah, sumber asal kehidupan, kebenaran, kemuliaan, kesempurnaan. Berarti dikatakan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28, sehingga Allah menjadi semua di dalam semua. Itu hanya di dalam tubuh Kristus, dimulai dalam jemaat anak-anak sulung Tuhan, bangsa-bangsa Indonesia, gereja-gereja, bangsa kafir, bangsa Islam, bangsa Hindu, bangsa ateis, semuanya akan diselamatkan nanti. Bukan sekarang, nanti. Tuhan hari ini tidak urus semua itu. Dia hanya urus pilihan itu. Maka 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun Dia membiarkan kita berjalan. Matanya mengalirkan kasih dengan tenang dan maha sabar, mengikuti sepak terjang Benyamin tubuh Kristus kita, yang berjalan tanpa pengertian, yang bekerja tanpa visi, yang bergerak tanpa berkepribadian. Maka cawan itu ditaruh dan menimbulkan banyak penderitaan. Sehingga pada saat ini kita ada di sini, sadarlah dan tahulah itu Yesus yang menaruh, bukan si A yang kau musuhi. Dan gak ada artinya kau pisahkan diri dari dia dan dari mereka. Yesus yang melakukan itu. Langkah hari ini adalah kau merendahkan diri, menghancurkan dirimu. Matamu sekarang lagi, hatimu hati kasih, nurani dipulihkan. Pakai nurani, berbalik pada Tuhan segenap hati. Pakai hati nurani, jangan pakai pikiran emosional, amarah, ketegangan, kepanasan, perbandingan, ukuran, penilaian, kebencian, ketidaksukaan. Jangan pakai itu lagi. Yang kau pakai adalah nurani, 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 baik, benar. Siang hari ini saya tahu betul Yesus Tuhan ada di sini hadir. Dia bilang seperti kata Wahyu 1 kemarin ayat 10, dari penderitaan ayat 9 mencapai klimaksnya pada hari Tuhan, barulah roh Allah menguasai, barulah kemuliaan demi kemuliaan diri Allah nyata pada Yohanes. Saya tahu itu juga terjadi hari ini, kemarin, hari ini, terus berlangsung hari ini. Wahyu, kemudahan, peluang, gerbang tahta Allah, hadirat Allah, wajah Tuhan, surga itu akan terbuka. Tirai-tirai kita ini dihancurkan. Haleluya. Berbagai bir yang sudah dijamah oleh Tuhan, yang sudah dilawat oleh Tuhan. Kau yang sakit, yang bilang maaf bertahun-tahun, hamba Tuhan, maaf. Lalu yang kau khotbahkan selama ini, iman itu siapa? Kau khotbah iman untuk siapa? Jangan iman Alkitab jadi harga jual untuk kau mencari pengikut. Iman itu kuasa Allah di dalam firman Roh Kudus dalam Yesus. Iman jangan jadi barang-barang dagangan. Iman adalah hayat hidup Kristus dengan kuasa yang hebat di dalam diri kita. Dan itu terjadi siang ini. Saya tahu darah Yesus, darah anak domba, Roh Kudus. Mohon jangan bergerak, jangan pikir yang lain, jangan kemana-mana, tenang di tempat. Tanganmu terbuka atau tangan dua-dua di dadamu, dan kau hanya berserah dalam ketenangan dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus, darah Yesus. Haleluya. Sesuatu yang besar terjadi, sudah terjadi kemarin dan terus terjadi di
itu adalah Yesus datang pada dirimu. Darahnya, rohnya, pembuka jalan. Yesus hadir, dia menyatakan itu, jangan lembut. Dia bukan siapa-siapa lagi. Dia adalah Bapa kita. Dia Bapa kita. Roma 8 ayat 5 sampai dengan ayat 17 mengatakan roh Allah membuat kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Ayat 14, siapa yang dipimpin roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Ayat 15, roh Allah membuat kita sehingga kita bisa menyebut Allah adalah Bapa kita. Ini tingkatan pengurapan pimpinan roh yang lebih tinggi hari ini. Kita tidak sekedar sebut Tuhan, sebut Bapa, lalu lupa satu waktu. Seperti jasmani sejak lahir sampai hari ini, kita jauh dimanapun, figur Bapa, nama Bapa, wajah Bapa itu selalu ada di dalam kita. Apalagi Tuhan Yesus Kristus, apalagi Allah Bapa. Sejak kita lahir baru penuh roh sampai hari ini. Oh, segala penderitaan, penyakit, kesusahan, roh jiwa tubuh kita yang terbelenggu, yang terikat oleh karena mentalitas egois diri kita. Hari ini kemurahan Allah berlimpah-limpah. Efesus 1 ayat 7 kemarin, darah Yesus, penebusan, pengampunan diberikan kepada kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang kita perlu hari ini adalah hikmat dan pengertian. Yang kita perlu, yang kita hari ini adalah wahyu terang Yesus Kristus dalam hal-hal ini. Kehidupan ini menyinari kita siang ini. Baru di dalam nurani kita dia akan memberikan pengertian. Pengertian bukan sekedar logika, akal, kepintaran, tapi pengertian batin. Dan itu akan tercipta kehidupan. Haleluya. Di dalam batin kau mengucapkan apa saja dengan Tuhan. Yesus, aku cinta kau, kau baik, kau luar biasa, kau maha kudus. 1000 macam istilah yang rohani tentang Yesus itu, biar itu mengalir dalam hati kita masing-masing. Kita akan nyanyi lagu tadi. Roh Tuhan telah turun, darah Yesus telah bekerja, Tuhan Yesus ada di sini. Dia hadir menerangi kita semuanya. Dia hadir menyinari kita semuanya. Kita akan menyanyi, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau berfirman dan pulihkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kita nyanyi lagu ini bisa 100 kali kita nyanyi. Nyanyi sampai kau tahu kau berubah. Nyanyi sampai kau tahu bahwa Yesus telah berbuat sesuatu pada dia. Ini kuasa Tuhan, kuasa Kristus terjadi. Kita di Benyamin, Yesus itu Yusuf, kasihnya kepada kita. Oh haleluya. Yesaya 30 ayat yang ke-18 kemarin, ayat 26 mengatakan, terang bulan akan seperti terang matahari, dan terang matahari akan bersinar seperti terang di 7 hari dan 7 kali. Itulah terang di mana Tuhan datang membalut luka umatnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Semua yang terjadi yang melukai kau bukan siapa-siapa, Tuhan yang melukai, Tuhan yang menerkam, Tuhan yang memukul, Tuhan yang menindas, Tuhan yang menekan, Tuhan yang menghantam. Rupanya 2-3 hari adalah musim hari kenikmatan bagi Tuhan. Hari Tuhan adalah hari kesenangan Yesus, hari kepuasan Tuhan, karena dia melihat kita orang yang enak dilihat. Waktu-waktu lalu kita jadi orang yang Allah malas lihat. Tetapi hari ini dengan merendahkan diri, kita menjadi orang yang berada dalam perhatian Tuhan,
merelakan diri, mengikhlaskan diri, menerima semua perlakuan dan kejadian dari siapa dan apapun yang terjadi. Kalau kita sudah mengikhlaskan, lalu dengan sukacita dan ucapan syukur menerima semua peristiwa yang menyakitkan tanpa sakit hati dan merasa bersalah, engkau tenang supaya Tuhan dengan tenang, dokter ahli spesialis yang dilihat kemarin, dia akan mengulurkan tangannya untuk membedah kau. Dia robah otakmu, dia robah hati, robah jantungmu, robah ginjalmu, robah tubuh, robah seluruh pembuluh darah dalam kita semuanya. Dia robah sel-selnya semuanya. Dia robah semua sehingga roh, jiwa, tubuh hari ini selesai operasi, ditutup kembali. Ada luka sebentar, 1-2 minggu kemudian kesembuhan kau akan lihat. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Habis itu kita akan menyanyi bahasa Inggris. You are the God that healed me. Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Bukan tangan atau di dada. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Tuhan sudah sembuhkan kami. Yang sakit yang sudah sembuh, silakan bermazmur katakan saya sudah sembuh. Haleluya. Aku katakan pada siang hari ini, tubuhku bukan rumah sakit, tubuhku bukan rumah penyakit. Jangan bermasmur, masmur. Dia masmur, jangan masmurin lagi, masmur sudah sembuh. Haleluya. Ya, kamu tabri, saya kasih beberapa hal lagi. Yang pertama, permasalahan itu hati nurani. Jadi kalau dia kotor, sudah jelas itu pintu terbuka. Efesus 4 tadi untuk jangan beri tempat pada iblis. Dalam arti kalau kita pada waktu ini, Bapak-Bapak dari Persatuan ini, Bapak-Bapak roh semuanya. Zaman roh ini kami datang ini, mereka berikan kita anggap itu mereka 10-5 ekor lapis di dalam mereka. Galatia 3 berkata, apa yang mempesona kamu? Mulai dari roh, setelah itu mulai diteruskan dengan daging. Ketika kebutuhan hidup ini mulai muncul ke permukaan, pikiran jalan, mata jalan, kita akan lihat hal dunia. Daging kita jalan, roh mulai turun. Itulah tempat yang kita kasih pada iblis. Pelayanan semua hanya karena bagaimana hal-hal jasmani itu pertama. Dari situ pintu pertama untuk segala-galanya. Iblis masuk, setan masuk semua. Memang penyakit tidak akan dari Tuhan, dari iblis. Karena tempat yang kita kasih. Haleluya. Tapi berapa hari ini itu tempat itu ditutup. Keyakinan kita ke manusia. Jadi Tuhan biarkan kita jalan. Iblis masuk dan segala penyakit tadi, intimidasi, tekanan, tindasan, tuduhan, dakwaan. Begitu ada penyakit sedikit sudah pikir aduh sakit, ada dokter. Wah sakit ini harus berubah. Jadi macam-macam. Orang Jawa bilang apa, mumet, mimik, apa itu. Seluruh di sini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, jangan, mungkin. Nah kalau di sini sudah penuh, sudah jelas. Sekalian kalau roh kotor, mental jiwa itu langsung diganjal duluan. Begitu diganjal di jiwa, dia tuh langsung di tubuh.
Haleluya. Tapi kalau betul nurani bersih, itu sudah jelas itu bersih. Ada hadirat Tuhan di dalamnya. Tuhan hadir, kemuliaannya hadir. Itu kawasan penuh hadirat kemuliaan Tuhan. Nurani akhirnya jiwa tubuh. Dan itu steril dari segala tetek bengek setan penyakit apapun. Amin. Itu yang tadi Tuhan lakukan. Sudah sembuh kalau saya roh. Nurani bersih sudah jelas itu. Dia merambatnya kemana-mana, merajalela kemana-mana kesembuhan. Sehat, haleluya. Haleluya. Luar biasa. Yang saya katakan tadi itu bukan didoakan orang, saya bilang nurani bersih. Haleluya. Siapa yang suruh duduk? Itu nurani masih. Kalau lagi ada bicara dari sini, ikut suruh petunjuk dari sini. Nanti setelah ini selesai pertama petunjuk sini. Nah, setelah sudah nurani bersih, hal berikut Mazmur 149 ayat 1-9, itu ayat ke-9. Bagian atas bicara soal perhimpunan orang benar, perhimpunan orang saleh. Diawali dan ditutup dengan haleluya, haleluya. Itu masuk dimulai dari haleluya, diakhiri dengan Haleluya. ini tambahan lagi. Kalau mau bermasmur, haleluya dulu. Haleluya. Bukan, masuk bikin sih nanti bikin. Haleluya dulu, baru mulai susun satu persatu. Dari Madiun sampai Jakarta, Jakarta sampai Sumatera, Sumatera sampai Amerika, Amerika sampai surga, surga sampai makhluk hidup. Laut dan ikan semua itu kau masmurkan semuanya. Selesai baru kau tutup lagi dengan haleluya, haleluya, haleluya. Selesai sudah segala-galanya. Ayat 3 atau 2 dan ayat 5 mengatakan perhimpunan orang saleh. Biarlah orang saleh beria-ria dalam perhimpunan. Jadi kudus, suci, saleh. Dalam doa puasa ini Tuhan sabu bersih tiga-tiganya. Kudus, 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 kudus betul. Suci, 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 suci betul. Dan saleh, 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 saleh. Kamu orang Jawa kan suka namanya saleh banyak ya. Kalau banyak di sana nggak ada salehnya. Jadi tiga-tiganya. Ayat 6 berkata, biarlah pujian pengagungan Allah dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Lalu ayat sisa itu mengatakan untuk mengadakan pembalasan kepada musuh, mengikat, merantai semua pembesar-pembesar mulia mereka itu, ditawan. Jadi setelah nurani bersini akan mengalir di sini, bukan doa mohon, doa minta, doa mengeluh, doa-doa lagi tidak. Pujian pengagungan kepada Allah. Saya sampaikan waktu ibu-ibu berapa di sana itu. Setelah itu mereka ke kebun, ke mana, ke pasar, ke mana. Kaulah Tuhan, nyanyi sampai 1000 kali. Jadi nanti selesai ini, nyanyi terus. Nyanyi terus, kau dulu kan kita main musik. Jadi ambil gitarmu dan kamu nyanyi. Keliling kompleks ini, karena sudah lama kau tidak keliling ini kompleks. Ternyata juga demikian. Jadi selama ini kan pegang gitar nyanyi macam dulu di sini tuh, kau pegang gitar nyanyi terus ada orang gitar main musik betul. Jadi menyanyi kaulah Tuhan, menyanyi dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Pujian pengagungan kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dulu, memuji keberadaannya, memuji besarnya, memuji karyanya, dan memuji perbuatannya. Memang iblis kasih penyakit, Tuhan anak mata dia buta, terlihat. Dia lihat bilangnya sudah sakit itu terus. Jadi dia biarkan dulu. Sebab dengan jalan lain kau tidak bisa ditobatkan. Ditobatin lu. Jadi Tuhan biarkan itu supaya kau tobatin di situ. Kayak Hosea ini, kalau biasa-biasa malah dia udah nggak bisa orang sombong nih. Angkuh ini orang pakai coklat. Tapi dengan jalan demikian baru dia bisa tahu diri. Lari gereja ini, lari pendeta ini, lari ke ini semua tak menolong. Apapun jalan yang kau ambil takkan menolong. Kembalilah ke rumah Bapamu. Kau punya kakak, tidak bisa begitu. Bila perlu orang semua duduk lengkap semua, baru kamu mengaku di sini. Ada dasar.
Ini hadirat kita bicara perempuan. Dia angkat tangan kepada Tuhan. Jangan ada muka-muka terbacung ya. Baik. Ibu-ibu, kalau sudah bibir lipstick, mata sudah shadow, senyum juga sama hadirat ya. Saya kayak ibu kalau saya bayar, apa Tuhan ini? Jangan nusuk di sini. Waduh, pipinya halus mulus, bersih total. Tapi setelah itu saya kan Galatia 3 mulai sudah lihat dunia seperti ini, mulai tiru lagi. Tadinya cek satu warna, setelah makin bertambah 10 warna di dalam sehari. Ini semua dicek. Kalau saya kemarin saya ketemu sama Tuhan yang telepon dulu satu di sini. Di belakang itu, saya belum dia tua ini. Terus, oh dia tidak kosong apa-apa. Oh berarti dia alami. Terlalu naif bagi kamu, mudah-mudahan baru masuk training center. Baru di training saja sudah mulai pikir itu lipstick, kotex, mitex. Mana waktu kamu pikir aja? Mana waktu kamu pikir doa? Gak sempat-sempat juga bahasa roh. Yang dipikir aja itu. Jangan tertawa, itu mencemari hati kembali. Tapi ya, sudah dibersihkan kasus bersama lagi. Haleluya. Ya, sur. Oh bersih kan? Haleluya. Jadi pujian pengagungan Allah. Pengkhotbah 4 ayat 4 mengatakan begini. Ini Sulaiman. Itu kepada dia punya permaisuri, dia punya bempeleka. Itu saya bilang tiap milimeter di dalam badannya dia ini 1000 pujian di situ, baru satu garis di situ. Belum lagi satu ruasnya jari ini. Bisa 2 hari dia duduk memujinya. Itu dia tidak gosok apa-apa. Itu alami saja. Ada roh, ada kemuliaan hati nurani, semua ada di dalam sini. Kalau nurani bersih, bukan Allah dia duduk puji kita habis-habisan. Percaya. Saya tidak butuh percaya kamu. Paling penting kamu percaya ke Yesus. Haleluya, Allah dahsyat. Oke ya, sudah selesai yang muka tepat-tepat, muka kiri kanan semua, yang kemarin-kemarin semua ini. Hari ini semua sudah selesai. Tempatkan sejahtera ya. Aman tentram. Jadi kamu generasi baru ini akan mengembalikan generasi tua. Tapi sudah berapa yang ada di aku itu. Ada dahsyat. Jadi dia memuji dia itu, dia katakan lehermu bagaikan menara Daud. Itu banci di Jakarta. Dia banci panjang. Nah mungkin itu perempuan Timur Tengah mungkin itu panjang. Menara Daud yang dibangun untuk menyimpan 1000 perisai. Yang kedua, gada para pahlawan untuk meremukkan musuh. Kamu tahu gada kan? Itu siapa? Itu Hanoman kan? Orang yang maha gada itu. Yang apa mak? 5 orang bersaudara dia kan 5 sakti. Kalau dia pegang itu kan itu senjatanya. Dia tidak tahu pakai jubi, kaca panah, kapal dia pakai juga cukup. Yang pakai jubi, pakai apapun dia pegang itu langsung selesai. Jadi pujian pengagungan, menyanyi tadi itu, kaulah Tuhan. Selesai di sini. Bernyanyi saja, biar sedikit miring nggak mau menyanyi. Menyanyi sendiri di mana-mana menyanyi. Yang bibir merah-merah menyanyi sampai tak hapus semuanya. Nyanyi. Jadi memuji Tuhan itu sama dengan 1000 perisai. Itu sama dengan gada para pahlawan. Jadi iblis yang pada aku bilang tadi itu, iblis yang nenek moyangnya sampai kepada keturunan keberapa setan itu pelapis-lapis itu semua itu dipukul dari atas turun, bukan dari bawah naik. Dipukul dari atas turun. Haleluya. Ada Allah Maha Kuasa, ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita tadi.
nurani bersih, semua itu hadir di sana. Darah yang maha kuasa, rohnya ada di dalam kita. Ini roh bukan sekedar wala malam saja, tapi roh pribadi Allah di dalam diri kita. Ada kuasanya, ada kehadirannya, ada kelembutannya, ada semuanya di dalam diri kita. Kalau sudah begini mana iblis mendekat? Dia dekat dari jauh, dia mau lihat ini aja mata sudah hilang. Kepada kemuliaan dan kehidupan luar biasa. Jadi ini menunggu tadi senjata tadi memuji Tuhan. Lalu pedang bermata dua di tangan kita. Firman yang sudah ada ya kamu sudah sekolah selama ini, terus yang dengar lagi. Pegang itu firman sambil memuji Tuhan. Perasaan, pikiran semua akan bilang sakit. Kerongkongan kamu alirkan pujian kepada Tuhan dan sambil memegang teguh firman. Firman itu adalah fakta kehidupan. Sedangkan perasaan, pikiran kita adalah tipuan belaka. Dia hanya bohong, hanya nusuk-nusuk begini. Tapi kita tetap menyanyi muji Tuhan, tetap pegang firman. Semua sudah tahu firman. Yang kita bicara seperti apa? Wahyu 7, Wahyu 12 ayat 7. Timbul peperangan di surga. Mikael dengan pasukannya, malaikatnya. Ini kita semua berperang melawan naga dan malaikat-malaikatnya. Kalau sudah perang di surga, nurani bersih, Yesus ada, darah Kristus, Roh Kudus, surga ada, kita ada di surga. Ini perang. Begitu ada nyut-nyut, perang. Ayo pegang perisai, ayo pegang gada, ayo pegang pedang. Nyanyi memuji Tuhan, nyanyi memuji Tuhan, nyanyi. Nyanyi penuh pujian, nyanyi mazmur, nyanyi roh. Nyanyi tiga-tiganya tinggal over saja. Ini over ke sini, nyanyi over sini, over nyanyi. Sampai kau konsentrasi nyanyi lupa. Begitu selesai nyanyi, Tuhan satu saya sembuh. Kalau sudah perang, iblis dilemparkan. Tidak punya tempat di surga. Efesus pasal 4, kita kasih tempat, sekarang dia tidak punya tempat. Tuhan sudah tutup, Yesus berdiri, darahnya berdiri, rohnya berdiri semua. Luar biasa. Lawanlah iblis. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Musuh itu mau bagi kami singa. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Yohanes 3 ayat 8. Jangan bikin dosa lagi, tadi Bapak itu bilang. Siapa bikin dosa? Dia dari iblis. Iblis dari mulai bikin dosa. Tapi waktu anak Allah menyatakan dirinya, seluruh pekerjaan iblis dibinasakan. Jadi kita ini sekarang anak Allah menyatakan diri, wahyu Yesus di dalam diri kita, pekerjaan iblis dibinasakan. Kamu tinggal pungut ayat-ayat lain tentang firman menang itu, pegang itu dan nyanyi. Bukan cari sembuh lagi, tidak, mempertahankan sembuh. Apa perlu pertahankan, sudah sembuh. Menyanyi supaya koknya mental itu mental nyaman. Allah dahsyat. Ya itu yang saya amat teguhkan pada kita. Ya ini.
sambil nangis-nangis juga tambah mulia. Bapak-bapak semuanya kita, saya merasa saat ini kita harus mengalirkan persekutuan roh kasih kita satu dengan yang lain, dengan sikap menanggapi apa yang Tuhan telah lakukan, dengan spontan diri berikan masih pada Tuhan. Ucapkan semua yang Tuhan lakukan dalam hidup. Haleluya. Perjalanan. Jadi tetap sasaran inti kita adalah kedatangan Kristus Yesus di dalam mewahyukan dirinya. Ini kebutuhan besarnya gitu. Kemuliaan semua kita bicara itu hanya teori yang bertele-tele. Nanti dia semua datang kepada puncak itu. Kenyataan, pernyataan, kehadiran wahyu Yesus Kristus Tuhan. Ini hal ini bergema terus ada di dalam batin kita yang murni itu. Wahyu Yesus Kristus Tuhan, kehadiran Yesus, hadirat Tuhan, hadirat itu seperti apa? Itu yang menjadi suatu kerinduan, suatu sikap batin hati yang terus menuju ke sana. Hadirat Tuhan, Tuhan Yesus hadir, hadirnya di dalam roh, di tahta Allah hadir. Dia jauh tetapi di dalam roh itu dekat, nyatu nyambung. Penampakan, pembukaan, pernyataan dan wajah Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa yang terus ada di dalam diri kita. Bukan hanya ada dalam suatu hayalan, pikiran-pikiran saja, tapi ada dalam suatu perjuangan hidup saya, di mana rohani saya, dia masuk ke sana untuk menjadi seperti itu. Haleluya. Dan ingat istilah wahyu berjalan. Wahyu tidak sekadar berita yang kita dengar. Wahyu itu artinya hal-hal tentang diri Allah, hal-hal tentang Allah, hal-hal dari Allah, Yesus, Allah, surga, tahta Allah, yang Roh Kudus dan Alkitab firman Allah ini menerangkan. Efesus 1 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu diberikan roh wahyu dan hikmat untuk menerangi mata hati kamu. Jadi hal-hal dari dan tentang Allah, tentang Yesus yang diterangi atau diterangkan, dijelaskan, diberitakan, disampaikan,